Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Tempat di mana seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman yang menyiarkan agama Islam. Daerah ini berada di sebelah barat pantai utara 7 km dari kota Cilegon. Letak Gunung Santri berada di tengah, dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang mulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Jarak tempuh dari kaki bukit menuju puncak berjarak 500 meter, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Di puncak Gunung Santri terdapat makam seorang waliullah yaitu Syekh Muhammad Sholeh. Siapakah Syekh Muhammad Sholeh? Syekh Muhammad Sholeh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang pada masa itu penguasa Cirebon. Syekh Muhammad Sholeh diperintahkan oleh Sultan Syarif Hidayatullah untuk mencari putranya yang berada di Banten. Kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucukumun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Sesuai ketelatenannya, akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun bertemu Sultan Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang. Kemudian Syekh Muhammad Sholeh mengajak pulang Sultan Maulana Hasanuddin ke Cirebon berdasarkan perintah ayahnya. Namun Sultan pertama Banten itu menolak dengan alasan ingin menyiarkan agama Islam di Banten. Kemudian Syekh Muhammad Sholeh pun menetap di Gunung Santri sambil mendampingi Sultan Maulana Hasanuddin berdakwah di Banten. Karena kedekatan Syekh Muhammad Sholeh dengan ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin, akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Sholeh menjadi pengawal sekaligus penasehat. Syiar agama Islam yang dilakukan Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh mendapat tantangan dari Prabu Pucukumun karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten. Keberhasilan ini mengusik Prabu Pucukumun karena lama-kelamaan Prabu Pucukumun semakin kehilangan pengaruh. Kemudian Prabu Pucukumun menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya yang kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucukumun diterima oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucukumun adalah Syekh Muhammad Sholeh yang bisa berubah bentuk menjadi ayam jago seperti layaknya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru. Pada akhirnya ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan. Sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin, ayam jago tersebut berubah kembali menjadi sosok Syekh Muhammad Sholeh. Dan akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucukumun pun tidak terima dan mengajak berperang kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Namun naas, pasukan Prabu Pucukumun pun kalah kembali dalam peperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubaligh yang menyiarkan agama Islam. Keberhasilan Syekh Muhammad Sholeh dalam menyebarkan agama Islam didasari dengan rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada santrinya.
Semua itu patut kita teladani dan meneruskan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga pada akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun wafat di tahun 1550 Hijriah atau 958 Masehi. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan kepada santrinya agar dimakamkan di Gunung Santri. Itulah sekelumit sepak terjang seorang waliullah Syekh Muhammad Sholeh. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin.